Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian ya. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai cyber security dan di sini kita sudah berada di playlist yaitu information gathering. Nah, di video kali ini kita lebih ke teori ya, teman-teman. Jadi belum melakukan praktek karena kita harus tahu juga apa maksud, apa tujuan, apa kegunaan kita melakukan kegiatan ini gitu ya. Di sini kita akan masuk ke pengenalan Recon dan OSINT. Nah, ini penting banget ya, apalagi kita yang ingin menjadi seorang pentester. Oke, Recon atau Reconnaissance artinya pengumpulan informasi tentang target sebelum melakukan aktivitas lebih lanjut. Misalnya penetration testing. Nah, ini dia. Nah, jadi tujuannya dari Recon itu sendiri itu mengenal target secara mendetail ya, tanpa menyentuh sistem secara ilegal. Nah, itu yang dinamakan Recon, teman-teman. Nah, dalam dunia cyber security, ini adalah tahap awal yang penting sebelum testing atau exploitation. Makanya, aku juga udah pernah bilang gitu ya, tahap-tahapannya itu information gathering, mencari informasi, vulnerability analysis, terakhir baru exploitation. Nah, kita berada di information gathering. Makanya, aku buat playlist information gathering, teman-teman. Oke, next lanjut. Di sini, jenis recon itu ada dua ya, teman-teman ya. Yang pertama itu passive recon, yaitu mengumpulkan info tanpa menyentuh target secara langsung. Nah, jadi contohnya itu mencari info lewat website, who is domain, sosial media. Nah, ini juga termasuk cara untuk kita menemukan informasi dari target yang ingin kita coba eksploitasi. Nah, kemudian yang kedua, itu ada active recon. Nah, active recon itu interaksi langsung dengan target. Nah, yang tadi tidak berinteraksi dan ini kalau yang active recon itu sudah berinteraksi dengan target, misalnya menggunakan ping, ya, ping, port scanning. Contohnya apa? Contoh toolsnya adalah Nmap Scan, kemudian banner grabbing, dan lain sebagainya. Masih banyak ya. Oke, sekarang kita masuk ke OSINT. Apa itu OSINT? OSINT adalah Open Source Intelligence. Artinya, informasi yang dikumpulkan dari sumber terbuka ataupun publik. Nah, ini biasanya sumber OSINT itu contohnya internet, ya kan? Media sosial, itu juga bisa tuh. Forum, website, Whois, Sodan, Google Dorking, dan lain-lain. Masih banyak lagi nih. Terus contoh penggunaan OSINT itu mencari email dan kontak perusahaan via hunter.io. Nah, nanti kita akan coba demokan juga hunter.io ini. Ini tuh website ya teman-teman, tapi kita bisa mencari informasi di website tersebut. Kemudian ada melacak subdomain dan struktur website target. Kemudian menemukan kebocoran data yang ada di publik, misalkan di pastebin. Nah, nanti juga kita akan coba. Kemudian memetakan perangkat dan IP publik dengan Sodan. Next, lanjut. Kenapa penting ya? Kenapa penting hal yang dua tadi itu OSINT dengan Recon itu? Kenapa penting gitu? Ya karena OSINT dan Recon itu membantu penetration tester memahami target sebelum melakukan testing, ya kan? Meminimalkan resiko error karena kita ini sudah punya peta info target gitu loh. Dan semua ini bisa dilakukan tanpa melanggar hukum. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tools populer untuk Recon dan OSINT ya. Yang pertama Google Dorking, pencarian data sensitif lewat Google. Kemudian Whois atau domain tools, ini info registrasi domain. Kemudian Sodan mencari perangkat IoT atau server yang terkoneksi ke internet. Kemudian Recon NG ya. Kemudian Spiderfoot, framework OSINT otomatis ya. Nanti akan kita coba teman-teman. Sublister atau AMAS juga menemukan subdomain target. Dan ini semuanya sebenarnya ada beberapa tools itu yang bisa kita buat dengan Python. Nanti juga kita akan demokan gimana cara pembuatan toolsnya dengan bahasa Python. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu untuk video kali ini ya. Di next video kita akan coba tools-tools apa aja sih gitu yang kita bisa gunakan untuk melakukan kegiatan Recon ataupun OSINT ini. Oke, jadi jangan lupa lihat video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga. Oke.